kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Ok dan tos. Sobat-sobatku semuanya, akhir-akhir ini ada kata-kata yang sangat menarik untuk kita cermati. Kata-kata yang muncul pada penghujung Orde Baru di awal kejatuhannya. Kata-kata itu adalah yang kita kenal dengan nama nepotisme. Apa itu nepotisme? Nepotisme itu perbuatan seorang pejabat yang mengangkat keluarganya menjadi pejabat juga dengan kemauan atau keinginan untuk keuntungan keluarganya. Kira-kira seperti itu arti kasarnya seperti itulah. Jadi kalau seorang pejabat itu mengangkat keluarganya menjadi pejabat lagi, maka dituduhlah dia melakukan perbuatan nepotisme. Kata itu sekarang disematkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Apakah betul dia melakukan nepotisme? Dan dasar dari mana dia disematkan melakukan nepotisme? Kita semua mengerti itu semua diambil dari karena sang Gibran, anaknya, sang putra sulung ini menjadi calon wapresnya Prabowo Subianto. Maka keluarlah muncul kata-kata nepotisme karena Gibran tentunya adalah wali kota, dan tidak luput lagi Anwar Usman adalah seorang hakim di Mahkamah Konstitusi yang kebetulan kemarin terlibat sebuah keputusan di Mahkamah Konstitusi sehingga melanggengkan jalan Gibran untuk menjadi cawapres. Apakah betul itu adalah nepotisme? Sobat-sobatku semuanya, jika kita melihat bahwa nepotisme itu adalah digunakan oleh keluarga yang bersangkutan untuk menguntungkan keluarganya sendiri tanpa atau mengabaikan dengan orang lain. Sekarang kita lihat narasi ini muncul baru beberapa hari ini aja. Jika kita melihat apakah selama ini Gibran itu didapati melakukan sebuah kegiatan yang menguntungkan keluarga Joko Widodo, atau Bobi yang wali kota Medan itu juga melakukan sebuah kegiatan ya dari jabatannya, kemudian di jabatannya itu dia mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu ternyata untuk keluarganya sendiri atau keluarga Joko Widodo. Atau Bapak Presiden Jokowi selama ini 9 tahun ini, apakah dia melakukan sebuah pelayanan di masyarakat di mana beliau menjadi pelayan atau petugas rakyat, menjadi presiden, itu melakukan kegiatan yang menguntungkan keluarganya sendiri. Kira-kira masuk nggak ini kata-kata nepotisme jika kita melihat hubungan keluarga antara ayah, anak, dan menantu, dan saudara ipar? Kenapa kata-kata itu baru muncul sekarang? Ini yang jadi pemikiran saya. Kenapa kemarin pada saat semuanya berjalan dengan tenang, Joko Widodo dipuja-puja, Joko Widodo diagungkan, Joko Widodo dihebat-hebatkan, kok nepotisme itu nggak muncul ya? Padahal Gibran menjadi wali kota itu bukan baru kemarin sore, sudah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Begitu pula dengan Bobi, jadi wali kota itu juga bukan hari ini aja kok. Dan Pak Jokowi pun jadi presiden dari tahun 2014. Anwar Usman itu jadi hakim konstitusi itu juga mulai dari tahun 2016. Nah, kenapa kemarin-kemarin kok nggak ada kata-kata nepotisme? Kok baru sekarang keluar, baru sekarang muncul? Dan seolah-olah kata ini ditujukan atau digunakan untuk menggugah rakyat, menyadarkan rakyat bahwa ini loh nepotisme harus ditentang karena ini berbahaya, karena ini seperti ini, karena nanti akan kembali ke zaman Orde Baru. Yang menjadi pertanyaan, kemarin itu kita semua kemana ya? Kenapa kok dari kita nggak ada yang mengatakan Jokowi melakukan nepotisme? Kok baru sekarang? Sebetulnya ada apa sih? Ya,
Mari silakan dari sobat-sobatku semuanya jika ingin berkomentar ya. Silakan komentar terbuka dan mari kita membuka sebuah pengetahuan yang baru. Nepotisme itu sebetulnya bagaimana? Ada yang mengatakan nepotisme itu berasal dari bahasa asing yang asalnya adalah nepos atau keponakan. Kembali disematkan dengan Anwar Usman. Hari ini saya membicarakan nepotisme ini aja dulu. Besok saya akan mencoba untuk berbicara mengenai masalah keputusan di Mahkamah Konstitusi. Tapi coba sobat-sobatku semuanya, tolong berikan masukan kepada saya. Kenapa kok kata-kata ini baru muncul sekarang, sedangkan Bobi, Gibran, Usman semuanya menjadi pejabat itu sudah lama, sudah bertahun-tahun. Begitu juga dengan Pak Joko Widodo sudah 9 tahun jadi presiden. Sebetulnya narasi yang seolah-olah mengadu masyarakat ini itu disebabkan karena apa ya? Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Salam Hobi Dantos.